Pidato persuasif merupakan pidato yang berfungsi untuk mengajak atau membujuk audiens agar mereka berubah ke arah yang lebih baik sesuai dengan tujuan pidato yang disampaikan. Nah, ini dia peta konsepnya. Di peta konsep yang saya buat kali ini mempelajari tentang dua hal. Yang pertama, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif tentang masalah aktual yang meliputi seperti A. Menjelaskan peta konsep. Apa sih yang dimaksud dengan peta konsep itu? Peta konsep merupakan suatu bagan skematik untuk menggambarkan suatu pengertian konseptual seseorang dalam suatu rangkaian pernyataan. B. Menentukan struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan posisi. C. Menentukan ciri kebahasaan. Dalam teks pidato persuasif terdapat ciri kebahasaan antara lain seperti kalimat aktif, kata tugas, kosakata emotif, kosakata bidang ilmu atau istilah, sinonim persamaan kata, kata benda abstrak, dan nominalisasi. Pembedaan. D. Membedakan dua teks pidato persuasif. Dan yang E. Menemukan 3 variasi kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah sekumpulan kata atau kalimat yang bertujuan untuk membujuk, mempengaruhi, mempercayai pada seseorang untuk melakukan sesuatu. Berikut 3 contoh kalimat persuasif. Yang pertama, mari kita berlomba-lomba dalam mengukir prestasi mulai sejak dini. Yang kedua, ayo belilah sabun soft, dijamin dapat membuat kulit Anda semakin lembut. Dan yang ketiga, mari kita jaga kesehatan dengan makan bergizi dan olahraga yang teratur. Hal kedua yang akan kita pelajari adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam teks pidato persuasif, baik lisan maupun tulisan, yang meliputi seperti A. Membuat peta konsep. Langkah-langkah membuat peta konsep adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi semua konsep yang akan dipetakan. Yang kedua, menyatakan makna dari masing-masing konsep. Yang ketiga, meletakkan konsep-konsep tersebut dalam peta sesuai hubungannya, mulai dari yang paling umum ke yang paling khusus. Dan yang terakhir, membuat garis-garis penghubung dan melukiskan hubungan pada garis penghubung tersebut. B. Menulis ungkapan dengan bahasa sendiri. Yang C. Menyajikan teks pidato. Langkah-langkah menyajikan teks pidato antara lain membuat bagian pembuka, membuat bagian isi, dan membuat bagian penutup. D. Berpidato. Dalam berpidato terdapat beberapa metode, antara lain metode serta-merta, metode menghafal, metode maskah, dan metode ekstemporan. E. Merangkum pidato yang diperdengarkan. Dan yang F. Menyunting teks pidato. Tahap menyunting terbagi ke dalam 2 suntingan, yaitu suntingan kebahasaan dan suntingan isi. Suntingan kebahasaan meliputi seperti penggunaan tanda baca, EYD, penggunaan tata bahasa, pilihan kata, struktur kalimat, dan kepaduan paragraf. Sedangkan suntingan isi meliputi urutan penyajian dan cermati dengan saksama adakah hal yang mengandung sara atau hal sensitif yang lainnya.